Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan materi ibadah, yaitu tentang saum. Yang keempat itu adalah sunat-sunatnya saum. Yustahabu lisoimi, disunatkan bagi orang yang saum. Al-awalu as-sahuru. Yang pertama, sunat saum itu adalah sahur. Bahkan waqadis tama'at al-aimatu al-istihbahi. Disunat, sudah sepakat, nyata sepakat, ijma semua imam, semua ulama, bahwa sahur itu adalah hukumnya sunat. La isma ala man tarakau, tidak dosa meninggalkannya, tapi dia tidak mendapatkan sunat. Mana sunat? Berdasarkan hadis wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala tasaharu fa inna sahura barakatun. Tasaharu, harus bersahur kalian, karena dalam sahur itu adalah barakah. Apa barakah itu? Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Orang bersaum baik-baik, ditambah kebaikannya kalau dia melaksanakan sahur. Dalam sahur itu waya tahaqququ as-sahuru bi kasirati ta'am wa qalihi walau bi jur'ati ma'in. Nyata hak sah benar sahur itu bi kasiri ta'ami, dengan banyaknya makan, dengan sedikitnya, bahkan bisa juga sahur itu walau bi jur'ati ma'in, sekalipun seteguk air. Itu pun sama sahur. Mau banyak, mau sedikit, bahkan dengan seteguk air itu adalah sahur. Hadis yang kedua, Pak Nabi Sa'id radhiyallahu anhu, as-sahuru barakatun falatanuhu walau ajri ahadikum jur'atama'in fa innallaha wa malaikatahu yushollun ala mutasahhirina rawahu Ahmad. Dalam hadis ini akan lebih jelas, kata Nabi, bersahurlah, bahwa sahur itu adalah barokah. Falatanuhu, dan kalian jangan meninggalkannya. Mengapa? Sekalipun dengan seteguk air. Karena fa innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mutasahhirin, karena Allah merahmat, malaikat memintakan ampunan bagi orang yang sahur. Itu salah satu barokah. Makan mana yang langsung dirahmat? Apa rahmat Allah? Apa sholat? Allah sholat, artinya Allah merahmat atau mengampuni, memaaf. Malaikat sholat, memintakan ampunan. Jadi orang yang makan, yang minum sekalipun seteguk air, dia satu akan dirahmat Allah, kedua didoakan oleh malaikat untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Mustajab doa malaikat. Itu untungnya sahur. Tidak ada makan yang lain, Allah merahmat, malaikat memintakan ampunan. Jadi kata malaikat pun, Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir lahum warhamhum, kalau berjamaah satu keluarga. Itu adalah sunat atau sunat yang pertama. Dalam sahur itu, waktunya kapan? Waktuhu min mutasipi laili ila tulul fajri, mulai dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar. Mana? Kalau dihitung maghrib jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Oh, ada 10 jam 30 menit sampai subuh. Dihitung saja 5 jam, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 15 menit. Jam 11, 15 menit itu sudah waktunya untuk sahur. Jadi kalau belum waktunya, sebagian ulama menjelaskan tidak akan mendapatkan sunat atau pahala sunat sahurnya. Bahkan sahur itu wal mustahabu takhiruhu, disunatkan, diakhirkan. Maksudnya diakhirkan itu sudah menjelang waktu subuh. Sebagaimana hadis Rasul, tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumakumna ila sholati qultu kam kana qadruma bainahuma qala khamsina ayah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Zaid bin Sabit, beliau berkata, kami bersahur bersama Rasulullah SAW, kemudian berdiri untuk melaksanakan sholat subuh, dan bertanya, berapa ukurannya antara sholat subuh dan sahur? Khamsina ayat. Jadi 50 ayat. Artinya, begitu beres sahur, untuk begitu beres sahur, 10 menit, 50 ayat, masuk waktu subuh. Nah, itu adalah sunat sahur diakhirkan. Jadi
Wasani takjilul fitri. Sunat yang kedua menyegerakan buka. Wa yustahabu lisoimi ayajila al-fitro. Disunatkan bagi orang yang bersaum untuk menyegerakan buka saum. Tapi itu pun mata tahakoko gurbus samsi. Nyata-nyata sudah jelas waktu maghribnya. Nah, dalam takjil fitri itu wayam bagi ayakuna al-fitru ala rutobatin witron fa ilam yajid fa alal ma'i. Misti untuk melaksanakan takjil atau berbuka puasa itu adalah dengan rutobah, korma basah rutobah itu yang dipetik. Witron ganjil dengan korma. Masuk maghrib langsung batalkan dengan korma 1, 3, 5 dan seterusnya. Pokoknya ganjil. Pak ilam yajid fa'alal ma'i. Maka kalau tidak ada kurma dengan dengan cai air. Ada ulama menjelaskan air putih baiknya. Nah, jadi untuk takjil itu tidak dengan kolak atau makanan-makanan manis atau buah-buahan. Yang disunatkan itu dengan korma. Kalau tidak ada dengan air. Nah, kalau sudah dengan itu silahkan makan bala-bala atau kolak atau buah-buahan dan selainnya lagi. Nah, itu untuk sahur. Berdasarkan hadis Rasul, Pan Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam yutiru ala rutobatin qabla ayusolia. Fa ilam takun fa ala tamaratin fa ilam takun hasawatin mimain. Rawahu Abu Daud. Hadis dari Anas bahwa Rasulullah SAW berbuka saum dengan korma rutobah basah dipetik dari tangkainya. Itu pun sebelum sholat. Jadi sunatnya Rasul memberikan contoh berbuka dulu baru sholat maghrib dengan korma. Kalau tidak rutobah, pak ilam takun, pak tamarotin. Tidak ada rutobah, maka tamaroh, korma yang diawetkan. Seperti yang banyak beredar di kita, banyak di toko. Ya, beli saja 1 bulan, sehari 1 untuk takjil, misalnya. Pak ilam takun hasa sawatin, tidak ada korma. Hasa itu ahe syariba, artinya minum. Hasa hasawatin, salasa marotin, air sariba salasa marotin. Maka tidak ada korma, cukup dengan minum air 3 tegukan. Itu sudah mendapatkan sunat. Jadi sunat disegerakan. Beda dengan sahur. Sahur diakhirkan. Kalau fitrun atau batal, maka harus disegerakan. Takjilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Yang ketiga, asal isu doa indal fitri. Doa indal fitri ay ba'dal iftori, setelah berbuka puasa. Jadi bukan maghrib Allahumma lakasumtu, bukan itu. Maghrib batalkan dulu. Sudah minum, kalau tidak ada korma atau dengan korma, sudah baru Allahumma lakasumtu wa ala rizqika abtortu. Berdasarkan hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza abtara qala Allahumma lakasumtu wa ala rizqika abtortu. Itu hadis Abu Daud, nomor hadisnya 2355. Nah, bahkan kalau Ibnu Malik qara'a ba'dal iftori dalam Aunul Ma'bud Sarah Abu Daud juz 6, dalam hadis itu 2355, kata Ibnu Malik qara'a ba'dal iftori. Jadi membaca doanya itu setelah buka. Awas, bukan sebelum. Jadi batalkan dulu, sah batal Allahumma lakasumtu wa ala rizqika abtortu. Ya, sholat. Setelah sholat, ya lanjutkan. Bahkan doa itu bukan hanya berbuka wa asna isyam, tapi di pertengahan saum. Selama kita saum, disunatkan kita berdoa. Berdasarkan hadis Tirmidzi, hadis Hasan, anu sallallahu alaihi salah satu laturadu dakwa tuhum as-shaimu hatta tira wal imamul adil wal madlum. Hadis Rasul bersabda, 3 tidak tertolak doanya, yaitu as-shaimu hatta tira, orang yang berpuasa sampai buka, doanya mustajab. Nah, kesempatan umpama pada Ramadan ini wabah belum ada, coba semua muslim khususnya Indonesia berdoa untuk keselamatan wabah ini, pasti diijabahnya.
Kedua, wal imamu adil. Orang yang diijabah doanya adalah imam adil. Imam adil RT, pemimpin, sampai presiden. Kalau adil, doanya diijabah. Nah sekarang imam-imam yang adil berdoa kepada Allah, musnahkan wabah ini. Insya Allah diijabah kalau imam-imamnya adil. Ketiga, wal madlum, orang yang dolim. Hati-hatilah dengan orang yang didolim itu, karena kalau mendoakan pasti dia dijabah. Oleh itu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan saum dengan sempurna, rukun dan sunat-sunatnya terlaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.